Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Rasulullah SAW pernah diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Peristiwa itu terjadi sesaat setelah Rasulullah dan para sahabat serta pasukan muslimin berhasil menaklukkan Yahudi di Khaybar. Tidak terima dengan kekalahannya, kaum Yahudi berniat melakukan balas dendam kepada Rasulullah SAW. Salah satunya, mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah dengan memberinya racun pada masakan daging kambing, masakan yang menjadi makanan kesukaan Rasulullah SAW. Lantas, bagaimanakah kisah Rasulullah yang diracuni oleh seorang wanita Yahudi? Apa motif wanita Yahudi tersebut sehingga ia sampai meracuni Rasulullah SAW? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kaum Yahudi tidak pernah dan tidak akan berhenti dari makar buruk terhadap Nabi SAW dan agama Islam karena tabiat mereka. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 112. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Dalam cerita Sirah Nabawiyah dijelaskan bagaimana wanita Yahudi meracuni Rasulullah. Pada saat itu, kaum muslimin berhasil mengalahkan musuh dalam perang Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran kaum muslim yang paling sengit karena kondisi pasukan Yahudi saat itu sangat kuat. Khaybar merupakan nama sebuah kawasan yang berlokasi sekitar 165 km sebelah utara Madinah. Wilayah tersebut merupakan perkampungan Yahudi yang paling kokoh dan kuat dengan benteng berlapis dan persenjataan serta kesiapan perang yang mapan. Karenanya, saat itu kaum Yahudi di Khaybar sulit untuk ditaklukkan. Pertempuran ini dipicu oleh ulah orang-orang Yahudi Khaybar yang seringkali melakukan tindakan licik dengan mengadu domba kaum muslim. Awalnya, orang-orang Yahudi Khaybar tidak memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin, sampai pemuka Bani Nadir yang bergabung dengan mereka setelah terusir dari Madinah. Di antara pemuka Bani Nadir yang bergabung dengan Yahudi di Khaybar adalah Salam bin Abi al-Huqaiq, Kinanah bin Abi al-Huqaiq, dan Huyai bin Akhtab. Mereka bergabung di Khaybar dengan membawa kebencian terhadap kaum muslimin dan terus memprovokasi kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin dan suku-suku sekitar Mekah. Menghadapi kondisi tersebut, Rasulullah SAW memutuskan untuk mempersiapkan pasukan dan berangkat ke Khaybar. Ketika sampai di Khaybar, Rasulullah SAW meminta penduduk Khaybar menyerah karena sebelumnya diketahui bahwa Khaybar dijadikan tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Namun, penduduk kaum Yahudi menolak seruan Rasulullah hingga akhirnya terjadi perang yang menelan korban 93 dari pihak Yahudi dan 15 orang dari pihak pasukan Muslim. Perang Khaybar diakhiri dengan perundingan damai antara kaum Muslim dan penduduk Khaybar. Mereka sama-sama sepakat untuk mengakhiri perang dengan beberapa poin kesepakatan bersama. Rasulullah SAW pun sempat tinggal beberapa lama di Khaybar pasca peperangan. Setelah peperangan melawan Yahudi Khaybar usai, perlahan-lahan Khaybar menjadi kota yang damai. Tetapi, tidak sedikit penduduknya yang masih menyimpan dendam. Zainab binti Al-Harits adalah salah satu Yahudi Khaybar yang tidak terima dengan hasil perang Khaybar. Ia yang ternyata adalah istri dari seorang pemimpin pasukan Yahudi yang bernama Salam, yang tewas dalam pertempuran. Ia tidak rela dengan kaum muslim karena telah membunuh ayah dan suaminya. Lalu ia mencari berbagai macam cara untuk membalas dendam dan membunuh Rasulullah, pemimpin tertinggi kaum muslim. Dikutip dari buku para penentang Muhammad SAW, Zainab binti Al-Harits mulai melancarkan rencananya. Setelah perundingan damai dijalankan dan kaum muslim masih berada di Khaybar, mula-mula ia bertanya kepada salah seorang sahabat perihal makanan kesukaan Rasulullah. Setelah mengetahui bahwa makanan kesukaan Rasulullah adalah bagian paha dan bahu domba, Zainab kemudian menyiapkan hidangan domba panggang
dan menaburinya dengan racun yang paling mematikan. Domba panggang itu kemudian diberikan kepada Rasulullah pada petang hari, selepas sang Nabi selesai menunaikan salat maghrib. Awalnya, Rasulullah ragu, namun Zainab meyakinkan bahwa domba panggang itu adalah hadiah, bukan sedekah. Lalu Rasulullah menerima tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Rasulullah bersama para sahabat memakan domba panggang tersebut dengan lahap. Hingga ketika hendak menyantap bagian paha, Rasulullah baru menyadari kalau hidangan itu mengandung racun setelah melihat kaki domba. Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah diberitahu oleh tulang domba yang berada di tangannya setelah mendapat wahyu Allah kalau makanan itu beracun. Sontak saja Rasulullah menyuruh para sahabat yang ikut makan domba panggang itu dibekam untuk mengeluarkan racun. Dalam riwayat lain, ketika hidangan tersebut disajikan di hadapan Nabi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dan mengunyahnya satu kunyahan. Namun, tidak menelannya bahkan dimuntahkannya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa dagingnya beracun." Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memanggil Zainab, dan dia pun mengakui bahwa dia telah menaburi racun ke dalam daging itu. Nabi bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Zainab menjawab, "Aku pernah berkata, jika Muhammad seorang raja, aku puas dengan kematiannya. Jika dia seorang nabi, tentu akan ada yang memberitahu kepadanya." Insiden domba panggang beracun itu menewaskan salah satu sahabat Rasulullah, Bishair bin Al-Bara. Racun dalam peristiwa domba panggang ini memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan Rasulullah. Merujuk pada buku Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarakfuri, Rasulullah merasakan sakit yang sangat akibat racun dalam peristiwa Khaybar itu 1 hari sebelum hari wafatnya. "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang telah kumakan ketika di Khaybar. Sekarang, saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut," kata Rasulullah SAW, seperti diriwayatkan Imam Bukhari. Setelah peristiwa tersebut, sebagian riwayat mengatakan Zainab binti Al-Harits dimaafkan. Walau banyak sahabat yang marah kepada Zainab dan berniat untuk membunuhnya karena telah membunuh Bishair bin Al-Bara dan membahayakan nyawa Rasulullah. Sebagian riwayat lain mengatakan bahwa ia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah menyaksikan langsung bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah dalam insiden domba panggang beracun itu, dan bersedia dihukum qisas karena kematian Bishair. Setelah keluarga sahabat Rasulullah tersebut menuntut untuk diberlakukan hukum qisas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah kisah wanita Yahudi yang melakukan upaya balas dendam terhadap Rasulullah SAW karena ia tidak terima dengan kekalahan kaum Yahudi pada perang Khaybar yang mengakibatkan ia kehilangan orang-orang terkasihnya. Namun, dengan kekuasaan Allah, upaya tersebut gagal dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Rasulullah SAW. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.